Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut nggak karuan, yang paling ganteng setegal, yang paling semrawut, yang paling rusuh, katanya yang paling kacau, belekutakan. Nggak apa-apa, Mas Bro orang kecil. Mas Bro akan mendidik orang-orang kecil, membentengi orang-orang kecil, orang-orang pemula yang belum tahu kripto ya. Jangan ditipu meme coin, maksud Mas Bro seperti itu ya. Kita sama-sama jalan, saya merasakan orang kecil ya, uang sedikit, uang tipis, uang pinjol, uang ngentit istri, uang pinjam sana sini, masuk kripto supaya menjadi jutawan. Karena kita nggak tahu, kita bodoh, tiba-tiba mendengar RP1 Binance uang 100.000, 200.000 katanya akan menjadi 10 miliar. Siapapun akan tergoda pikirannya ya, nggak taunya itu cuma tipuan daripada belekutakan sontol kenyot nggak karuan. Tahu nggak sontol kenyot ya? Makanya hati-hati ya, kalau orang-orang yang baru masuk kripto bahaya, bisa digondol. Anda baru selangir Anda ya, gigit jari ya, tahu-tahu Anda udah maki-maki, mau maki-maki sama siapa, uangnya udah diembat sama si sontol kenyot. Ya, sama Mas Bro hari ini akan memberikan edukasi yang mantap, tentunya nggak omong kosong, akan memberikan analisa geblek ya, analisa menurut Mas Bro ya, pokoknya analisa yang berkutakan, nggak masalah dengan feeling sendiri ya, tanpa dengan apa namanya berita-berita sana sini, nggak usah ya. Kita sekali-kali analisa dengan batin sendiri aja ya, dengan pikiran sendiri aja, pikiran gila sendiri aja ya. Yang penting yang dibahas kan bukan meme coin yang tipu menipu ini kan modal ya, fundamentalnya jelas. Saya akan kembali membahas XRP ini ya. Penurunan ini tuh baru sedikit cerit, Anda nggak usah lari-lari ketakutan terbirit-birit kayak kena rudalnya Mbah Putin. Anda mindsetnya itu mindset apa, mental apa, mental gembus atau mental mendoan ya, lembek. Kalau mental mendoan jangan main kripto ya, main togel aja. Ya, ini akan saya kasih semangat ya, spirit ya. Jadi yang saya akan analisa ini ya, bahwa XRP ini sebetulnya yang saya takutkan nanti harganya terbang jadi berjuta-juta Bro, akan kayak mendadak Anda. Alasannya apa Mas Bro? Alasannya ada ya, dengkul lo. Bercanda ya, kalau nggak bercanda nggak asik ya, jadi nggak usah serius ya. Kita yang penting kan maknanya jelas ya, tata bahasa jalanan nggak apa-apa ya, yang penting kan nggak menipu-nipu ya, daripada menghayal RP1 jadi jutawan sendal kenyot. Uang namanya juga meme coin, tipu menipu, ibaratnya itu apa namanya, project abal-abal, project odong-odong ya, kayak di Kalijodo itu. Aduh, jadi ngomongnya kacau ya, ngomong aja sudah kelepotan ya, karena melihat orang-orang yang percaya dengan meme coin ya. Saya lihat orang-orang pintar, orang-orang cerdas pada berdasi, beli gampang ketipu, digibulin sama anak kemarin sore ya. Orang berdasi, orang pintar, berpendidikan sarjana lagi ya, belinya sampai 60 juta, 70 juta meme coin ya, diketawain sama Mas Bro sama Mardi ya. Oh ya, jadi ini akan saya memberikan penjelasan semangat whole XRP ini memang gambling tapi dengan fundamental yang luar biasa, daripada gambling di meme coin ya, tapi tetap pure ya. Tetap riset ya. Saya takutkan ini nanti akan terulang kembali sejarah orang kaya di kripto dengan di XRP ini. Kenapa Mas Bro? Jangan muter-muter kayak gangsing ya, langsung aja ya, tendo poin kata orang gedean. Kalau Mas Bro langsung aja ceplok gitu ya, ceplos itu. Jadi gini, dulu itu waktu Shiba itu kan itu naik sampai 7 juta persen ya. Itu kenapa? Itu kan meme coin padahal nggak jelas ya, waktu itu nggak ada project, itu pun naik sampai 7 juta persen ya. Kalau ini projectnya kan jelas, blockchainnya blockchain XRP ya. Anda kan tahu kalau Anda kirim-kirim token bisa lewat XRP, bisa lewat XLM. Nah ini saya prediksi nanti kalau takut tiba-tiba harga sampai 1-2 juta 3 juta itu kadang kan bisa terjadi ya, waktu mengulang sejarah kayak ibaratnya ETH yang dulu harganya receh tiba-tiba
lubang seperti itu. Ini bisa juga nanti ya, ibaratnya kan ada gula ada semut. Kalau ini sudah namanya sudah dibilang sekarang gulali apa gulai, ini bahaya. Kalau mau gambling di sini nggak usah beli banyak-banyak, taruhlah 1000 XRP, uang dengkul lo mbah. Yang namanya ini kita gambling, tapi gambling yang benar, apa namanya, yang teknologinya akan diadopsi massal seluruh perbankan di dunia, dan bahkan ini lagi dirancang, lagi dibicarakan ya, sebentar lagi dieksekusi. Ini bahaya, takutnya ini lompatan besar. Waktu harga BNB 200.000 itu kan ada terjadi lompatan besar, tang seperti itu yang ngacir nggak karuan, itu menjadikan orang kaya mendadak, itu betul. Terus apalagi Dogecoin jebret harga Rp50 menjadi $1 jebret, itu pernah terjadi. Itu padahal meme coin nggak jelas aja bisa seperti itu. Kalau ini kan pertama kita lihat dari sisi fundamental, kita lihat dari sisi kegunaan, kita lihat dari sisi akan dipakai seluruh bank seluruh dunia, apa namanya, teknologinya, yang mana ini sudah menjadi koin, apa namanya, aset ya, aset komoditi. Yang lain kan belum, jual BTC itu si ETH mbah, mau ngomong apa ETH terserah, yang suka ETH ngomong ETH, mau komoditi mau apa. Besok si SEC bisa bilang ETH itu security mau apa, belum jelas juntrungannya, belum ada inkrahnya. Kalau SRP ini sudah ada inkrahnya dari pengadilan mengatakan ini sudah nggak bisa diganggu gugat lagi, sudah nggak bisa banding lagi, masa bandingnya sudah habis, hanya beberapa hari itu nggak mengajukan banding ya, daripada Gary Gensler sudah nggak bisa banding lagi. Apalagi Gary Gensler tuh sudah dikasih surat sama Demokrat, lo jangan macam-macam lagi sama SRP, udah menjadi aset komoditi itu ya. Saya juga mau beli SRP lo ya, mantan-mantan yang benci SRP ini sekarang mau masuk SRP, tapi perlu waktu, nggak langsung beng begitu aja ya. Semua lagi persiapan uang, semua lagi persiapkan uang, semua lagi persiapkan strategi ya, seperti itu. Ini takutnya SRP ini tiba-tiba melompat harganya yang nggak keduga, jutaan persen aja mau apa. Yang model gini kita memang gambling ya, memang gambling, tapi gambling ini gambling yang waras, bukan yang edan. Kalau yang edan meme coin, ini enggak, kita iseng-iseng itu turun mas bro dikit, ini cerit. Anda kalau naik pingnya turun mau serok, setelah turun Anda ketakutan. Pemain kripto model apa ya? Ini sekalian saya jawab. Tadi ada yang ngomong masalah Matic ya, Matic tenang aja, kan kemarin udah saya jelaskan. Makanya kalau video mas bro panjang ya, itu dibahas itu kadang-kadang semua, makanya jangan di skip-skip, diikutin videonya sampai selesai. Itu kadang-kadang yang dibahas tanpa ada rancangan, tanpa ada persiapan, tanpa ada agenda, yang penting main ngomong saja. Yang namanya orang apa adanya, tergantung ini mulut ini mau larinya kemana, ngomongnya apa, mengalir begitu saja ya. Jadi kemarin juga Matic udah saya bahas kan, kemarin Matic ada berita besar katanya akan menjadi token serbaguna, yang Mas Bro bilang itu pakai tepung terigu, pakai telur, pakai gula, pakai garam, yang namanya itu sih mau jadi koin serbaguna ya. Kayak kue bolu ya, nggak apa-apa, bagus masuk itu namanya Matic. Yang namanya anaknya Trump aja tergila-gila sama NFT-nya Matic, sampai di situ jadi investor yang terbesar. Nggak apa-apa masuk Matic ya, udah saya bahas ya Matic ya, jadi nggak perlu panjang-panjang. Ini SRP ini kalau mau gambling, satu fundamentalnya jelas, mau diadopsi secara massal, menang dari SEC, komoditi, sudah nggak ada berita jelek, madu ini madu ya, semut aja lewat. Makanya ini saya jelaskan, kalau mau gambling, mau main game, mau jadi jutawan, itu di sini itu pun belum tentu betul, apalagi koin meme. Makanya ini kita coba lihat ya, kita analisa bareng-bareng ya. Jadi nanti itu gimana, apakah yang diadopsi teknologinya aja, kemudian SRP-nya koinnya nggak terbang, nggak berpengaruh, kita juga nggak tahu. Kalau Dogecoin, Shiba itu kan memang secara nyata kemarin itu waktu terbang itu kan demand masuk di koinnya. Tapi kalau adopsi daripada teknologi SRP, nggak tahu ini koinnya ikut terbang atau enggak, itu tergantung nanti FOMO orang-orang yang mau spekulasi investasi di sini. Makanya kan sama Bro saya jelaskan secara mendetil, secara gamblang supaya ngerti dengan tata bahasa yang mudah ya. Jadi saya jelaskan semua dengan inisiatif
pikiran Mas Bro sendiri, itu saya punya analisa seperti itu. Kalau ini nanti SRP itu ya semua FOMO masuk ke sini, ya secara riset orang-orang besar itu tumplek-blek masuk ke dalam SRP, diadopsi secara massal, itu bisa jutaan persen, 3 juta 4 juta itu bisa terjadi. Contohnya itu BNB, ETH, banyak yang terjadi seperti ini. Kemarin Solana itu harga 200.000, kemarin sampai sempat 3 juta lebih ya. Tapi kalau perbedaannya meme coin, Dogecoin ataupun Shiba ketika naik tinggi ya jutaan persen terjadi, itu bisa dibanting dam, karena memang meme coin nggak ada project yang jelas pada waktu itu loh, maksud saya loh ya. Bukan kayak sekarang memang ada Shibarium, dulu itu nggak ada apa-apa. Dogecoin itu koin main-mainan sama Shiba itu, tapi ternyata bisa terbang sampai 7 juta persen. Itu artinya apa? Yalah, ini kalau SRP kan udah jelas. Pertama, satu, utilitasnya jelas ya, fundamentalnya bagus, menang dari SEC, dianggap komoditi, aset komoditi ya. Ini mungkin akan terpengaruh, koinnya ikut terbang, itu bisa terjadi. Pandangan Mas Bro seperti itu ya. Kalau memang yang diadopsi teknologinya aja, yang memang yang akan kaya kan perusahaan Ripple-nya, kalau koinnya nggak terpengaruh. Tapi kalau ini nanti dibilang aset komoditi, semua terjun di sini semua, ya nanti akan terbang juta-jutaan, itu bisa terjadi. Makanya kan kita sama-sama meriset ya, sama-sama gambling. Makanya kan saya bilang gambling, barangkali nanti kayak Shiba dulu 7 juta persen kayak Dogecoin kan bisa saja. Emang dulu yang di Dogecoin sama Shiba menjadi kaya, menjadi jutawan itu dia tuh tahu ya, itu kan gambling, main game semua kemarin seperti itu, karena memang nggak ada kejelasan projectnya ataupun koin yang fundamentalnya bagus pun waktu itu kan nggak ada. Nah kalau ini kan gambling ini lebih jelas, lebih mantap daripada Shiba sama Dogecoin ini. Makanya ya harusnya berani. Ya taruhlah umpamanya uang kita punya aset 100% ya, kita buang ke sini yang 50%, yang lainnya 50% yang untuk lainnya kan bisa ya. Itu untuk penjelasan SRP itu ya, untuk di siang hari ini, untuk video kedua, untuk tambahan penyemangat hari Jumat aja ya. Terus kalau dilihat daripada ini Fibonacci teknikalnya ini ya, ini memang tertahan di Fimbo berapa ini, nggak jelas matanya ya, di Fimbo, aduh nanti saya tarik dulu. Kemarin maaf ini gila ini Fibonacci kenapa terbalik punya Mas Bro, ini terbalik kemarin, betul ada yang komen, dan ini sudah saya betulkan. Sebetulnya bolak-balik ini kan arahnya, kalau arahnya ke atas kita tarik dari bawah kemudian ke atas, bang, emang arahnya ke atas. Tapi kalau arahnya ke bawah kan dibalik dari atas untuk arah ke bawah, itu sebetulnya sama aja, cuma ini angkanya aja yang nggak mau mengikuti, gap black ini namanya ya. Jadi ini tertahan di kosong Fimbo 38. Nanti paling-paling ini memang 38 ini kuat. Nanti kalau udah dijebol 1 nggak kuat, 2 nggak kuat, 3 nggak kuat, biasanya kejebol ke 4 ataupun ketiga itu akan lompat ke atas bro ya. Itu seperti itu biasanya. 1 ini nggak jebol, 2 nggak jebol, 3 ya, ini nanti akan jebol ke sana. Makanya kalau beli koin-koin seperti ini kemarin kan, kalau barangnya sebagus ini Cardano kayak ya, SRP kayak yang lain kayak itu, kalau lihat dari Mbah Fimbo, kalau sudah harga dasar gini di areal merah gini silakan masuk ya. Areal merah ini masuk, mau beli di agak atas dikit, mau di bawah dikit, rezeki masing-masing ya. Namanya DCE, harga ke bawahnya yang pasnya itu kan nggak ada yang tahu, mana tahu harga yang pasnya. Yang penting areal yang merah ini kita DCE. Ternyata sekarang sudah yang merah sudah dilewati, sekarang udah cuan di sini yang mau main scalping kan begitu ya. Begitu ya, saya rasa jelas ya untuk omongan obrolan yang untuk penyemangat SRP di siang Jumat hari ini ya. Jadi itu ya, ini ada penurunan sedikit memang. Informasinya tadi di Telegram sudah saya jelaskan Mas Bro ya, wallet sama data BTC-nya yang punya pemerintah US yang katanya suka mengfat-fat daripada kripto, ternyata gitu ya. Dia juga punya BTC banyak yang mengakibatkan agak turun dikit. Memang dia lagi jualan, nggak masalah bro, hanya sesaat aja ya.
mungkin BlackRock memakan retail yang nggak cepat TP, nanti juga BlackRock akan dimakan sama pemerintah US juga, sama aja main tikam menikam. Kenapa Mas Bro? Ya itu sih kalau harganya naik BTC support disetujui kan, itu kan kesempatan emas bagi pemerintah US. BTC-nya nanti kalau mau jual jadi mahal. Gampangannya, cara gobloknya orang kecil, bahasa yang gampang, cara kasarannya kan seperti itu, hitung-hitungan matematikanya dari hati saya sendiri. Sekarang kalau FTF BTC spot itu disetujui harga miliar-miliaran BTC, yang untung siapa? Ya untung tetap pemerintah US, karena dia itu punya barang BTC gratis, boleh nemu Mas Bro. Itu sitaan jumlahnya aja sampai banyak segitu. Kalau dirupiahkan ada harga saat ini loh, itu sampai 50 triliun US dollar. Itu gila nggak? Ya itu kalau BTC support nanti ETF disetujui, sedangkan ekonomi US lagi agak susah, lagi agak menurun ya, otomatis kan nanti kalau BlackRock itu kan yang masuk kan institusi, pelaku pasar kelas kakap, kelas besar, uang-uang yang bermodal tinggi, paus-paus well yang masuk, maka kan harga BTC akan melambung. Perhitungannya seperti itu. Ketika US nanti pemerintahan US akan menjual BTC-nya, harganya juga ikut tinggi ya, untuk membangun lagi ekonomi US dari BTC. Yang BTC nanti akan hebat ke depan, walaupun nanti ke depannya main banting-bantingan kan. Yang namanya kripto seperti itu, bukan dagang bakso ataupun dagang some. Makanya harus belajar betul-betul, momennya harus pas, momen masuk ataupun momen jual. Kalau ini momen masuk dengan fundamental SRP yang baik seperti ini, BTC juga yang lagi turun, mumpung harganya belum naik. Mas Bro yakin mau naik? Kalau dikasih tau ngeyel, ya tahu yang namanya ditunggu setiap 4 tahun sekali halving BTC yang rewet yang mau dipotong 50% di bulan April, kesananya terbang. Nanti kan orang FOMO semua yang nggak tahu kripto, mendengar tetangganya kaya dari kripto, tukang ngarit, tukang becak, tukang ojek masuk kripto semua, jebret ya, kita tinggal TP. Mereka sangkut dong Mas Bro. Ya iya memang seperti itu. Anda sangkut gak sekarang? Sangkut atau ya ditikam siapa? Ya ditikam Maus jualan banyak yang ambil di bawah, sama aja ya. Udah cukup saya rasa hari ini Mas Bro, capek ini ngomong juga gelepotan. Baru saja pulang nguli pagi ya, sudah sampai rumah udah dapat kopi sama rokok ya. Saya bikinkan video sedikit ya, ngomong aja masih seret, belum ngopi. Ya cuma itu aja untuk pagi hari ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, tercerahkan bagi orang-orang kecil. Jangan main-main koin ya, di situ ya, yang baiknya Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Yang namanya Mas Bro nggak sempurna ya, yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tolong yang belum subscribe di-subscribe ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.